Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dinyalakan kameranya bagi teman-teman yang tidak terkendala dengan sinyal. Kita sampai jam 14.30. Kita hari ini akan belajar terkait dengan uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih kepada Mbak PJ yang sudah mengingatkan saya. Terima kasih sudah dikoordinasikan untuk semua kelas sehingga kita pada siang hari ini bisa menyatu karena supaya efektivitas waktu ya. Jadi kalau online saya kira eh, tidak akan berpengaruh terhadap ini ya. Apa maksudnya penyampaian dalam materi. Dari sedikit atau banyaknya jumlah mahasiswa yang ikut saya kira tidak mempengaruhi karena ini adalah sistem online. Jadi untuk efektivitas waktu, mohon maaf harus digabung karena Bu Nova juga harus membagi waktunya di sini dengan lumayan ekstra. Teman-teman juga sama ya sebetulnya sama-sama. Oke, kita akan belajar terkait dengan uji validitas. Ini yang on cam hanya Mbak Anti aja, lainnya belum bisa on cam atau ada kendala sinyal supaya lebih hidup ya. Jadi supaya Bu Nova tidak ini tidak bertatap wajah dengan tulisan-tulisan dan hanya terdiam gambar profil atau foto yang terdiam ya. Oke, baik. Teman-teman sudah pernah diajarkan terkait dengan uji validitas reliabilitas? Sudah atau belum atau baru ini pertama kali? Baru pertama kali, Ibu. Baru pertama Ibu. Ya, ini sebagai bekal nanti silakan nanti bisa teman-teman catat hal-hal yang terpenting. Nah, jadi kita hari ini akan berbicara tentang uji validitas dan reliabilitas. Hmm, ada yang tahu teman-teman apa itu uji reliabilitas, uji validitas? Validitas itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa sih valid? Pernah mendengar kata-kata valid? Karena Ibu Nah, tepat dan cermat. tepat dan Tepat. cermat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anti. Ada pendapat lain? Menguji kebenaran, Ibu. Bagus, Mbak Ibadila. Satu lagi mungkin? Kalau reliabilitas apa? Kalau reliabilitas? Kebenaran, Bu. Kebenaran. Jadi uji ketepatan dan uji kebenaran gitu ya intinya ya. Nah, apa sih yang akan kita lakukan uji sebetulnya? Apa yang harus kita uji dari suatu kevalitan atau dari suatu kerehabilitasan itu? Apa yang kita uji? Sebuah sebuah instrumen ya. Apa sih instrumen itu? Instrumen itu apa kira-kira Alika? Alat, Bu. Alat. Ya, instrumen itu sebuah alat. Alat ukur. Ya, instrumen itu sebuah alat ya untuk mengukur sesuatu hal. Nah, di dalam penelitian, teman-teman itu tidak mungkin sebuah penelitian itu tanpa menggunakan alat ukur. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi sebuah penelitian itu pasti ada menggunakan sebuah alat ukur, tapi tergantung dari jenis dan rancangan dari penelitian itu sendiri, ya. Kalau deskriptif bisa nggak Bu? Apakah harus dengan ada uji validitas dan uji reliabilitas? Ya tergantung. Kalau deskriptifnya itu memang kita menggunakan sebuah instrumen untuk mengukur variabel yang akan kita teliti, itu ya berarti harus kita menggunakan suatu instrumen. Nah, kita ini akan belajar terkait dengan sebuah instrumen itu, sebuah alat ukur itu, apakah valid, apakah benar, dan apakah tepat untuk mengukur sebuah variabel.
belum tentu benar itu tepat. Ya, belum tentu. Jadi kita harus melakukan dua pengukuran secara bersamaan. Jadi apa sih sebetulnya validitas dan reliabilitas? Validitas adalah ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan itu benar-benar mampu memberikan nilai peubah yang ingin diukur. Nilai peubah itu ya nilai variabel yang kita ukur, ya. Jadi di sini sekali lagi diulangi, Mbak Astri, boleh minta bantuan dibacakan, Astri? Validitas, ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan benar-benar mampu memberikan nilai peubah yang ingin diukur. Reliabilitas, ukuran untuk menilai apakah alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Alat ukur yang tidak konsisten akan menghasilkan data yang meragukan. Ya. Nanti teman-teman catat aja penting-pentingnya. Jadi intinya begini. Benar itu belum tentu tepat. Ya. Contohnya gini. Sebuah alat ukur timbangan. Sebuah timbangan itu pasti untuk mengukur sebuah berat ya. Benar nggak? Timbangan itu kan untuk mengukur sebuah berat. Ya. Nah, itu benar atau tidak? Benar nggak bagus? Kalau timbangan itu untuk mengukur sebuah berat atau massa suatu benda atau massa suatu objek. Benar ya, Bagas ya? Benar, Bu. Nah, tapi apakah itu memang tepat? Kalau misalnya kita mengukur berat badan, tapi kita menggunakan alat ukurnya timbangan beras. Tidak, Bu. Tidak. Artinya adalah instrumen untuk mengukur berat badan kita, kalau kita mau menggunakan timbangan, kita mau mengukur berat, iya betul, kita menggunakan suatu timbangan. Tapi kalau kita mengukur suatu berat badan, kita menggunakan timbangan beras, ya benar bisa, iya betul, benar, tapi tidak tepat nanti hasilnya. Bisa bandingkan deh, teman-teman mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan berat badan, dengan mengukur berat badan dengan menggunakan timbangan beras. Tahu ya timbangan beras, pernah lihat ya? Pernah kan ya? Nah, itu pasti tidak tepat hasilnya nanti. Mungkin dengan menggunakan timbangan berat jadi 53, menggunakan timbangan beras bisa jadi 50. Artinya itu benar tapi tidak tepat. Nah, apa itu reliable? Reliable itu kalau kita menggunakan sebuah alat ukur atau instrumen, itu harus setiap pengukuran itu harus sama hasilnya. Misalnya begini ya, Mbak Atika Putri, Bu Nova berikan contoh begini. Mbak Atika pernah mengukur berat badan nggak, Atika? Pernah, Ibu. Pernah. Menggunakan timbangan berat badan? Iya, Ibu. Ya. Digital atau yang bukan digital? Pakai yang digital. Digital. Sekarang mah musimnya digital ya. Nah, pertanyaan Bu Nova, saat Anda itu mengukur nih, berat badan Anda mengukur, sekarang jam 1 nyenengan ukur, kemudian nanti 30 menit lagi diukur, kemudian nanti 15 jam 30 menit kemudian diukur, hasilnya sama atau tidak? Kadang bisa sama, bisa enggak, Ibu. Betul. Kadang bisa sama, bisa tidak. Nah, inilah pentingnya sebuah uji reliabilitas. Kalau memang instrumen atau alat ukur yang kita gunakan itu untuk mengukur, iya benar, kita pakai timbangan berat badan karena saya akan melakukan pengukuran berat badan. Tapi untuk mengukur pengukuran pertama nih, kok hasilnya 50. Kemudian saya ukur 10 menit kemudian berat badan saya kok jadinya 52. Kemudian 5 menit berikutnya berat badan saya jadi 51. Itu reliable tidak alat itu? Tidak. Artinya adalah alat ukur yang teman-teman gunakan itu tidak konsisten.
Jadi yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas adalah satu untuk menguji ketepatan sebuah instrumen dan yang kedua untuk mengukur kekonsistensian sebuah alat atau instrumen. Paham maksud saya? Paham ya? Oke. Nah, ini sudah diberikan contoh yang ada di bawah bahwa penggaris dan meteran gulung adalah alat yang valid untuk mengukur panjang sebuah benda. Setuju ya? Setuju. Timbangan badan adalah alat yang valid untuk mengukur berat badan seseorang. Sepakat ya. Tapi bukan alat yang valid untuk mengukur panjang sebuah benda. Ya jelas nggak valid, orang namanya penggaris kok buat mengukur panjang badan sih, itu kan nggak valid. Atau contohnya saya akan mengukur misalnya tinggi badan dengan menggunakan misalnya benang. Ya, dengan menggunakan benang. Nah, benang itu nanti kemudian akan kita ada ya kadang ya untuk mengukur karena nggak ada pengukur tinggi badan, kemudian kita mengukur tinggi badan dengan menggunakan benang. Kita ukur dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus kemudian nanti benang itu kita taruh di beberapa kita klopkan ke penggaris gitu kan ya, pernah ada yang begitu. Itu ya sebetulnya kurang valid. Karena apa? Karena benang yang kadang kita ukurkan, yang kita ukur dari ujung rambut ke ujung kaki itu kadang ada salah dalam memberikan titik, sehingga itu tidak valid. Nah, meteran gulung adalah alat yang reliabel atau terandal untuk mengukur panjang jalan. Ini misalnya ya. Contohnya ini. Nah, penggaris dan meteran. Kalau di sini kan contohnya penggaris dan meteran. Meteran ini bolehlah pakai meteran apapun lah ya. Tahu meteran ya? Teman-teman tahu meteran? Tahu ya. Kalau untuk penggaris, mengukur tinggi badan menggunakan penggaris itu valid tidak sih? Enggak, Bu. Tidak valid ya. Terus kemudian, tapi kalau menggunakan alat pengukur tinggi badan dalam hal ini adalah meteran, bisa dikatakan dia valid atau tidak? Bisa. Bisa. Nah, di sini contohnya adalah meteran gulung adalah alat yang reliabel untuk mengukur panjang jalan Ciawi Bogor, sedangkan penggaris nggak bisa dong. Walaupun kita sama-sama akan melakukan sebuah pengukuran panjang suatu panjang, tapi itu tadi nggak bisa kita pakai penggaris. Sama dengan yang tadi, kita sama-sama akan melakukan pengukuran sebuah berat. Tapi kita pakainya berat badan, timbangan berat badan, dan kita pakai timbangan beras ya, contohnya seperti itu, sehingga harus kita lakukan kedua uji validitas dan reliabilitas. Nah, dalam sebuah penelitian itu apa yang kita uji, instrumennya apa kira-kira dalam sebuah penelitian? Dan bisa jawab Anggi? Anggi Gusti, kira-kira dalam sebuah penelitian itu kita apa yang kita uji instrumennya ke uji reliabilitas validitas, Anggi? Sebuah ini ada nih di sini. Anggi ada di situ nggak ya? Anggi soalnya off cam. Kalau saya panggil off cam, kalau lagi off cam saya panggil nggak nyaru, berarti itu ya ada di tempat. Maaf jaringannya. Oh jaringannya, oh bilang aja jaringannya, oke. Iya, Oke, Ibu, agak lemot dikit. agak lemot ya, oke. Oke Mbak Anggi, menurut Mbak Anggi itu sebuah instrumen dalam suatu penelitian itu biasanya apa? Yang kita ukur uji validitas reliabilitasnya apa, Mbak? Iya.
apa? Sebuah apa Citra? Pertanyaan. Pertanyaan, betul sekali. Nah, pertanyaan ini biasanya lebih cenderung kita akan menggunakan alat bantu yang namanya kuesioner, angket, kuesioner ya, atau yang lainnya ya. Nah, di sini pertanyaan yang kita ajukan ke responden itu benar-benar valid dan reliabilitas nggak sih? Contohnya begini, saya akan memberikan, saya punya kuesioner misalnya, ke siapa misalnya, ke Desi Rahayu. Ada Desi Rahayu? Oke, Mbak Desi, saya akan memberikan pertanyaan. Ada, Bu. Misalnya begini, Anda jawabannya nanti tinggal jawab sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pilih ya, Desi ya. Iya, Bu. Saya sebagai peneliti nih akan melakukan penelitian terkait dengan bagaimana anggaplah misalnya persepsi mahasiswa terhadap standar kompetensi seorang penata anestesi misalnya. Ini contohnya aja. Saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apakah standar kompetensi menurut KMK? Tapi Anda sudah tahu belum sih standar kompetensinya? Nanti saya tanya malah nggak tahu lagi. Terlalu. Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu ya sudah. Berarti saya yang ini aja ya. Yang mudah aja. Ntar dulu ya. Nova lihatkan contoh sebenarnya supaya yang mudah aja ya. Ntar dulu ya. Ini mah yang penting teman-teman itu tahu aja intinya itu apa uji validitas dan reliabilitas itu ya. Nah, ini sebuah contoh ingin meneliti terkait dengan sebuah kepuasan pasien ya. Ntar dulu. Nih, terlihat teman-teman? Belum, Bu. Sudah? Ya, Bu. Oke. Misalnya nih, saya punya kuesioner, ingin meneliti terkait bagaimana sih tingkat kepuasan atau pengalaman pasien terhadap apa ini ke suatu proses yang ada di ruang RR atau ruang pemulihan atau ruang recovery room. Yang pertama, pertanyaan pertama, staf memberikan informasi yang jelas pasca pembedahan dan anestesi. Misalnya, saya ingin melihat apakah petugas anestesi yang ada di ruang RR ini memberikan edukasi nggak sih sebenarnya ke pasien setelah pasien dilakukan tindakan pembedahan. Ya, staf memberikan informasi yang jelas pasca pembedahan dan anestesi. Kemudian misalnya Desi Rahayu sebagai pasiennya misalnya, respondennya. Mbak Desi sebagai responden tinggal jawab sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalnya mau pilih apa Desi? Sangat setuju, Bu. Sangat setuju misalnya. Centang, checklist. Kemudian kedua, dokter mendiskusikan tentang kecemasan atau ketakutan pasca pembedahan dan anestesi.
Tinggal pilih, nanti kan responden tinggal menceklis sesuai dengan apa pendapatnya dia. Apakah sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, jawaban-jawaban yang ini misalnya ada sekitar 12 pertanyaan ya. Satu responden 1 ada 12 jawaban, responden 2 ada 12 jawaban, dan seterusnya sampai dengan misalnya ada 50 responden, mereka harus menjawab sesuai dengan soal ada berapa. Jadi kalau ada 12 ya harus menjawab sebanyak 12. Nah, ini nanti hasilnya checklist ini yang sudah dibuat atau jawaban dari responden ini, inilah nanti yang akan dimasukkan ke dalam uji validitas dan rehabilitas. Misalnya, nanti saya berikan contoh. Tapi secara garis besar, apa yang harus diukur, teman-teman tahu ya. Jadi ada 12 pertanyaan, jadi 12 pertanyaan itu nanti yang harus dilakukan uji validitas dan rehabilitas. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu sudah valid, sudah reliable untuk mengukur sebuah indikator kepuasan pasien misalnya, atau the Picker Patient Experience Questionnaire untuk melihat bagaimana sih pengalaman pasien selama di ruang RR terkait dengan pemberian edukasi kepada pasien misalnya, dari petugas kesehatan ke pasien. Jadi ada 12 item ini, apakah ini valid, apakah ini reliable untuk mengukur ini pengalaman pasien atau kepuasan pasien di ruang RR. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Jadi kalau misalnya nanti teman-teman akan mengukur, teman-teman akan meneliti variabel kecemasan. Ya. Oke. Ternyata teman-teman harus membuat kuesionernya terkait dengan tingkat kecemasan pasien. Ada misalnya 32 pertanyaan untuk mengukur tingkat kecemasan pasien. Jadi nanti dari 32 pertanyaan, kemudian responden 1 menjawab ada 32, responden 2 dan seterusnya, itu nanti masukkan ke dalam SPSS, nanti biar SPSS yang mengolah. Mana yang valid, mana yang tidak valid. Nah, dikatakan valid, nah nanti akan kita bahas di belakang. Gimana dikatakan valid, gimana tidak dikatakan valid, gitu ya. Tapi intinya sampai di sini teman-teman paham ya, apa sih yang diuji gitu ya. Nah, Bu, kalau misalnya nanti, misalnya saya ingin mengukur tingkat kecemasan pasien, Bu. Saya membuat pertanyaan sendiri, walaupun misalnya sudah ada instrumen untuk mengukur tingkat kecemasan, boleh teman-teman mau pakai instrumen yang sudah baku, yang sudah digunakan oleh peneliti lainnya, boleh. Ya, boleh. Tapi selayaknya, seidealnya tetap harus dilakukan uji validitas lagi. Kenapa? Karena belum tentu karakteristiknya respondennya sama. Bu Nova ambilkan contoh begini. Misalnya nih, Anggini mau meneliti terkait dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi pada pasien SC dengan regional anestesi. Ingin melihat gimana sih pasien-pasien primigravida misalnya, primigravida itu yang pertama kali OSC itu terkait dengan kecemasannya di ruang preoperasi. Sama dengan misalnya Claudia. Claudia juga akan mengukur tingkat kecemasan pasien di ruang preoperasi pada pasien SC, ya misalnya. Nah, boleh nggak Bu saya menggunakan instrumen yang sama? Pertanyaannya. Antara Claudia dan Anggini, boleh nggak menggunakan kuesioner yang sama? Kan sama, judulnya kan sama. Misalnya di Anggini di rumah sakit X, di rumahmu mana Anggini? Di Pekanbaru, Ibu. Pekanbaru. Claudia Papua kah? Ini Claudia. Iya, Bu, di Papua. Jadi Mbak Anggini mau meneliti
kecemasan di rumah sakit tempat penelitiannya di Pekanbaru, Claudia di Papua. Sama judulnya sama persis, ingin melihat bagaimana kecemasan pasien preoperasi sebelum pasien SC. Pertanyaan saya, boleh nggak antara Claudia dengan Anggini itu menggunakan kuesioner yang sama atau instrumen yang sama? Boleh, Bu. Boleh, Karena boleh. soalnya nanti hasilnya berbeda. Boleh. Nah, pertanyaan saya, kalau hasil mah jelas berbeda. Orang pasien satu dengan pasien yang lainnya aja belum tentu sama kan gitu ya. Apalagi ini dua tempat yang sangat berbeda. Intinya adalah berarti boleh ya. Tapi pertanyaan saya, perlukah misalnya nih Anggini dan Alenta melakukan uji validitas dan rehabilitas? Perlu atau tidak? Perlu atau enggak? Atau enggak usah? Perlu, Bu. Perlu ya. Atau misalnya begini, Anggini ini sudah melakukan penelitian tahun 2021 terkait dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi pada SC. Claudia nih tahun 2022 ingin mengadop kuesionernya Anggini yang sudah dibuat dulu. Paham maksud saya? Ya, jadi Claudia ini tidak membuat kuesioner lagi karena Claudia ini mengambil atau mengadop punyanya Anggini karena sama-sama variabelnya untuk mengukur kecemasan pada pasien preoperasi SC. Pertanyaan saya, Claudia ini melakukan uji validitas lagi nggak? Anggini kan dulu sudah pernah nih melakukan uji validitas. Anggini dulu udah dilakukan uji validitas, hasilnya XX, untuk rehabilitasnya ZY. Kemudian Claudia ingin mengadop kuesionernya punya Anggini. Pertanyaan saya, perlukah Claudia ini melakukan uji validitas dan rehabilitas yang akan diadop dari punya Anggini? Jawabannya? Kalau menurut saya tidak perlu, Bu. Perlu, Bu. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ya, karena di Sudah penelitian pernah yang diuji ini sudah validitasnya. diuji. Oke. Sepakat semuanya? Adrian Nur Hasan sepakat? Sepakat, Bu. Oke. Jadi ada dua pilihan ya teman-teman ya. Pilihan yang pertama, teman-teman tidak perlu melakukan uji validitas tapi wajib mencantumkan hasil uji validitasnya Anggini dulu berapa, rehabilitasnya hasilnya berapa. Cantumkan di punyanya Claudia yang sekarang ini karena dia kan sekarang kan 2022. Jadi harus diadop bahwa punya Anggini sudah dilakukan uji validitas dengan hasil sekian dan sekian. Kemudian yang kedua, tetap dilakukan uji validitas dan rehabilitas. Kenapa? Karena belum tentu karakteristik respondennya itu sama. Antara dulu Anggini melakukan penelitian ini di Pekanbaru, sedangkan Claudia melakukan penelitiannya di Papua. Pertanyaan Bu Nova, apakah karakteristiknya respondennya sama antara Papua dengan Pekanbaru? Tidak, Ibu. Beda. Berbeda, Bu. Sehingga Beda, nanti karena berbeda karakteristik sehingga akan bisa menyebabkan dalam memahami sebuah pertanyaan itu bisa berbeda. Paham maksud saya? Nah, jadi seidealnya teman-teman kalau mau mengadop punya penelitian orang lain, seidealnya tetap harus dilakukan uji validitas. Ya. Kecuali kalau teman-teman akan mengambil kuesioner yang sudah baku secara internasional, ya, sudah baku secara internasional, dan instrumen tersebut sudah pernah diuji cobakan di Indonesia. Itu baru boleh tidak melakukan uji validitas lagi. Paham nggak maksud Bu Nova? Ya, paham, Bu. Paham ya? Jadi sekali lagi Bu Nova ulangi, walaupun teman-teman
Jadi memang nggak masalah teman-teman mau pakai instrumennya orang lain, nggak masalah. Asal sama-sama itu untuk mengukur tingkat kecemasan misalnya, preoperasi. Ya. Terus kemudian, tapi harus kalau misalnya Bu, gimana kalau misalnya memiliki karakteristik yang sama Bu respondennya? Misalnya sama-sama antara dia ngambil di rumah sakit Wijaya Kusuma Purwokerto, yang satu mengambil di rumah sakit Islam Purwokerto. Kalau sama-sama karakteristik respondennya, demografinya juga sama, rasnya juga sama, karakteristik respondennya juga sebagian besar sama, tidak perlu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya terjadi perbedaan Anggini dulu di Pekanbaru, sekarang Claudia mau melakukannya di Purwokerto, ya itu harus dilakukan uji validitas rehabilitas lagi karena karakteristik orang-orang Pekanbaru dengan karakteristik orang-orang Jawa Tengah itu berbeda. Ya. Bu, saya membaca Bu banyak kuesioner-kuesioner terkait dengan kecemasan Bu, secara internasional yang sudah baku. Pertanyaannya, perlu nggak Bu itu dilakukan uji validitas? Kalau jawaban Bu Nova adalah, Anda baca lagi biasanya, kuesioner secara baku yang internasional itu biasanya tergambarkan di situ bahwa itu sudah dilakukan uji validitas ke beberapa negara. Oh, ke 28 negara misalnya. Di situ itu nanti akan tertulis negara mana saja yang sudah dilakukan uji validitas. Kalau Indonesia itu belum termasuk di dalam dalam melakukan uji validitas dan rehabilitas, jadi teman-teman tetap harus melakukan uji validitas dan rehabilitas. Ya, tapi kalau memang itu dulu sudah pernah digunakan oleh orang Indonesia dan memang sudah dilakukan uji validitas di Indonesia, ya tidak perlu. Kalau mau teman-teman mengambil kuesioner tersebut, ya kuesioner baku dari internasional akan diaplikasikan ke teman-teman, nggak perlu lagi diuji validitas karena sudah pernah dilakukan uji validitas di Indonesia. Itu kalau mau pakai yang sudah terstandar baku secara internasional. Paham ya? Paham Anggini ya? Ibu, maaf mau tanya. Oke. Berarti kan kalau tadi kata Ibu, kalau kita nggak mau tidak diuji, tapi harus mencantumkan punya penelitian sebelumnya. Gitu. Terus kalau di lapangan itu biasanya kayak mana ya Bu? Apa kebanyakan tidak diuji lagi atau mereka tetap melakukan pengujian gitu Bu yang terjadi di lapangan sebenarnya? Ya, terima kasih. Ya, Bang Gini, pertanyaan yang sangat bagus. Ini menjadi suatu fenomena teman-teman bahwa teman-teman itu kan nanti saat melakukan penelitian atau dalam hal ini tugas akhir untuk skripsi, teman-teman itu mendapatkan pembimbing. Setiap pembimbing itu beda-beda Mbak Anggini. Ya, berbeda-beda. Tapi utamanya adalah sebetulnya kita tidak terlalu idealis. Ya, utamanya adalah cantumkan hasil uji rehabilitas dan validitas yang sebelumnya itu sudah cukup, minimal cukup. Itu minimal ya, standar minimal itu. Tapi kalau kita mau lebih ideal lagi, bahwa memang ini memang benar-benar sang peneliti ini memang yakin ini memang karakteristiknya itu ini hanya untuk sebuah meyakinkan saja bahwa instrumen yang saya gunakan ini sudah saya lakukan uji validitas dan rehabilitas sesuai dengan karakteristik tempat penelitian saya akan lakukan uji validitas dan rehabilitas. Jadi untuk sebuah keyakinan dan untuk mempertanggungjawabkannya lebih mudah Anggini. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk notabene kalau yang untuk di lapangan gimana Bu yang selama ini? Yang selama ini yang ada itu adalah kalau Bu Nova lebih cari yang aman. Walaupun untuk yang di lapangan itu banyak juga penguji-penguji atau pembimbing-pembimbing yang udahlah kasih apa itu sudah dicantumkan kok uji validitas rehabilitasnya itu sudah cukup, nggak masalah, sudah aman. Tapi untuk lebih mau mempertanggungjawabkan secara ilmiah, bahkan ini nanti akan dipublish atau dipublikasi, lebih amannya lakukan uji validitas dan rehabilitas
sendiri. Itu nggak sulit kok, uji reliabilitas validitas itu nggak sulit. Karena begitu udah masukkan, nanti ada contohnya. Masukkan, nggak ada 5 menit sudah keluar hasilnya kok. Mana nanti yang nggak valid, mana yang valid. Loh Bu, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak valid, misalnya ada yang kurang dari sekian gitu ya, karena akan ada nilai standarnya. Itu gimana Bu? Buang. Pertanyaan itu buang. Jadi kalau misalnya ada 32 pertanyaan, kok misalnya pertanyaan item 2, 4, 10, 11, dan 25, ada 4 item pertanyaan tidak valid, ada 2 pilihan. Buang, berarti 32 diambil 4, tinggal 28 pertanyaan lagi kan? Atau yang 4 ini tetap mau dicantumkan dengan konsekuensi harus dilakukan uji validitas lagi. Repot kan? Repot. Nah, sehingga untuk mengantisipasi itu gimana, Bu? Untuk mengantisipasi kalau misalnya teman-teman nanti membuat kuesioner, sebaiknya kuesionernya minimal itu 30. Untuk supaya intinya setiap item itu ada yang mewakili gitu loh. Jadi untuk mengantisipasi nanti kalau misalnya dilakukan uji validitas, itu ada yang nggak valid. Jadi nanti pertanyaan teman-teman itu nggak habis gitu. Kalau bayangkan kalau teman-teman itu hanya membuat pertanyaan 12 atau 10 misalnya. Ya, kayak misalnya contoh yang saya tadi berikan. Itu kan 12. Itu 12 itu namanya PPE ya. Itu sudah terstandar internasional itu. Jadi saya tidak perlu melakukan uji validitas lagi. Itu saya sudah pakai secara internasional dan memang itu sudah dilakukan uji validitas di Indonesia. Sehingga mau 12 pun, mau 10 pun, mau 5 pun isi pertanyaan itu tidak ada masalah. Saya nggak takut untuk akan kebuang pertanyaannya karena memang itu dulu kuesioner yang saya gunakan 12 tadi itu memang sudah tervaliditas di Indonesia. Jadi kalau nanti teman-teman itu memang mau membuat sendiri, ya terkait dengan misalnya tingkat kepuasan tapi membuat sendiri, ya lebih baik yang aman itu yang lebih dari 30 atau lebih dari 25 lah. Sehingga itu ya. Kalau misalnya teman-teman membuat sendiri tapi hanya 10 pertanyaan misalnya, ya kalau misalnya nggak valid ada 4, tinggal 6 pertanyaan. Dan tinggal 6 pertanyaan, akhirnya, loh ini sudah mewakili belum ya? Untuk sebuah kecemasan preoperasi, cuma 6 gitu. Jadi sebaiknya itu kita terjawab ya Mbak Anggini ya. Kalau mau secara ideal, secara ilmiah, Bu Nova menjawab ilmiah, secara ideal itu lakukan uji validitas lagi. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, next ya. Nah, teman-teman, sebuah instrumen itu dalam sebuah kuesioner itu ada item pertanyaan di mana bisa pertanyaan terbuka atau tertutup. Nah, contohnya adalah biasanya untuk, tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa numerik itu harus terbuka, kategorik itu harus tertutup. Tidak ya, nanti tergantung dari, tapi sebaiknya itu kalau mau penelitian itu, sebaiknya apalagi ini kuantitatif, itu ya buat pertanyaan yang tertutup. Kalau kualitatif, pasti terbuka pertanyaannya. Nggak ada itu penelitian kualitatif. Itu tertutup nggak ada. Pertanyaan pasti terbuka kalau kualitatif. Nah, bedanya kalau pertanyaan terbuka itu ya penggalian informasinya nanti akan banyak. Ya, akan terbuka ya banyak gitu ya. Nah, ini sering merepotkan responden dan membutuhkan kerja tambahan untuk mengkode. Untuk teman-teman, karena ini hanya skripsi untuk memenuhi tugas akhir, sebaiknya teman-teman pakai yang tertutup ya. Ada nggak teman-teman yang tertarik untuk kualitatif? Nggak ada.
Ada ya, karena kualitasnya memang lebih sulit ya gitu. Sebaiknya yang ini aja ya. Tertutup terkesan memaksa responden memang ya. Kelemahannya begitu. Jadi semuanya itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau terbuka itu pasien harus menjawab banyak ya. Kita keuntungannya apa? Keuntungannya kita memiliki data yang banyak, informasi yang banyak yang diperoleh dari pasien. Kerepotannya lagi, kita harus mengkode atau membuat suatu kata kunci lagi untuk pengkodean, karena jawabannya terbuka ya antara pasien A, B, C, D sampai sekian pasti akan berbeda-beda, itu repot ya, biasanya kualitatif. Tapi kalau tertutup ya memang dia terkesan memaksa responden, tapi ya mau gimana lagi, tinggal dipilih aja checklist. Nah gitu, makanya tidak ada sebuah alat ukur itu yang sempurna ya. Nah, kemudian dengan pertanyaan tertutup ini akan sangat memudahkan bagi peneliti. Bagaimana Bu cara menyusun sebuah item pertanyaan yang baik? Pertama, dari urutan pertanyaan. Letakkan pertanyaan yang lebih sulit di bagian, lebih sulit untuk menjawab ya maksudnya, di bagian yang paling akhir atau lebih akhir. Misalnya, jangan menanyakan penghasilan responden pada bagian awal. Ini, kesalahannya ini di sini. Pertanyaan saya, penghasilan itu atau pendapatan itu kan merupakan suatu data demografi ya, kayak identitas itu loh. Pekerjaan, nih, pekerjaan, sosial ekonomi, pendapatan beda atau sama. Jadi nanti, jadi contohnya begini nih, Bu Nova berikan contoh ya. Mana nih? Nah, nah, ini teman-teman. Apa? Yang ada saat ini adalah, kalau teman-teman lihat, ini data apa ini? Ini data biodata kan ya? Iya Bu, biodata. Ini biodata ini. Ini biodata petugas. Ini yang biodata pasien nih. Nah, kesalahannya ada di sini ya. Hampir 99 peneliti itu melakukan apa itu, menanyakan ini berapa penghasilan, karena ini kan masuk ke dalam identitas. Ini di awal. Keliru. Penghasilan kalau misalnya hanya nama, jenis kelamin, pendidikan, bekerja atau tidak bekerja mah kita pun bisa melihat di status kan gitu. Atau kalau enggak, kalau misalnya di status itu enggak ada pekerjaannya apa, kita bisa tanyakan. Pendidikan enggak ada di status, ya kita bisa tanyakan. Tapi kalau nama, jenis kelamin kan sudah jelas. Penghasilan. Ini contoh lembar identitas pasien atau responden. Penghasilan setiap bulan. Ini nek ditanya penghasilan, mikir nggak sih pasien itu atau responden? Mikir loh. Jangan dikira nggak mikir. Ini terkesan dia mudah, tapi sebetulnya dia bingung ngejawabnya. Saya itu, ini saya sebulan berapa ya? Saya gaji saya aja misalnya, saya dapat dari suami misalnya. Saya dapat dari suami 1,5 juta. Kemudian hasil saya kerja harian saya 50.000 misalnya. Jadi kalau di total-total, lah mikir banyak gitu. Ini jangan taruh di depan. Ini makanya di saya, ini saya taruhnya di mana ini? Ini di belakang, lampiran belakang. Ya, gitu. Jadi untuk menyusun sebuah pertanyaan itu sejogyanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu ditaruh di bagian akhir. Jika perlu, berikan kalimat pendahulu untuk meyakinkan responden bahwa informasi yang mereka berikan akan bermanfaat serta sampaikan terima kasih. Ingat teman-teman, ini merupakan bagian dari etika penelitian. Ya. Jadi kalau teman-teman mau menyebarkan kuesioner, contohnya saja
Misalnya Alenta misalnya. Alenta ini ingin melakukan penelitian kepada responden A. Berarti kan Anda itu sangat terbantu oleh responden. Anda itu ucapan terima kasih yang tiada tara loh kepada responden loh. Karena apa? Di saat dia sakit, di saat dia butuh bantuan dan lain sebagainya, dia saat terbaring misalnya, dia masih mau kalian tanya-tanya. Jadi harus yakinkan kepada responden bahwa Ibu, saya adalah Anggini. Saya mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa yang sedang akan melakukan penelitian tentang tingkat kecemasan pasien yang akan dilakukan sesaria di ruang preoperasi. Ya, jadi Ibu jawab dengan sejujur-jujurnya karena penelitian ini tidak akan kami tidak akan kami Mas untuk tidak akan kami cantumkan atau tidak akan kami tuliskan nama Ibu. Jadi nama Ibu benar-benar akan dirahasiakan. Ini nanti manfaatnya Bu untuk mengetahui bahwa bagaimana sih tingkat kecemasan pada pasien preoperasi yang akan menjalankan seksi sesaria, supaya untuk bisa meningkatkan pelayanan kami Bu di rumah sakit misalnya. Jelaskan manfaatnya. Sebelumnya terima kasih ya Bu kalau Ibu sudah mau berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Paham itu maksud saya? Jadi berikan trust, BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya, bahwa datanya itu supaya responden jawab yang jujur bahwa ini tidak akan dipublikasi datanya Ibu, nama juga akan pakai inisial saja Ibu, dan ini akan bermanfaat dan terima kasih, itu kata kuncinya. Interview dan alat bantu. Kuesioner yang disiapkan untuk pengisian dengan wawancara memerlukan tambahan petunjuk bagi interviewer, serta perlengkapan alat bantu jawab berupa kartu-kartu. Jadi begini, teman-teman kalau mau membuat pertanyaan itu harus ada petunjuknya. Sama kayak teman-teman itu mau menjawab soal UTS UAS. Ada pilihan 1, 2, 3, 4. Jawaban A, B, C. Nah, kalau A itu yang 1 atau 1 dan 3 yang benar ya. Atau saya harus melingkari, atau saya harus menceklis, atau saya harus menyilang. Itu harus diberikan petunjuk. Ya, gitu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Terlihat? Terlihat Bu. Nah, Terlihat, Bu. ini pasien suruh ngapain? Suruh menceklis. Ya suruh checklist nanti ya, atau suruh melingkari misalnya. Kalau ini kan di saya kan banyak nih ya, banyak pertanyaan, banyak banget kuesionernya nih di saya nih. Karena saya memang ingin melihat beberapa variabel, jadi banyak banget puluhan kuesioner. Tapi singkat-singkat karena nah ini. Kalau ini kan saya Nah, Anda lihat nih. Kan berbeda-beda nih. Ya. Petunjuk. Lingkarilah pilihan jawaban Anda pada angka yang sudah disediakan dari 0 sampai 10 yang dianggap jawaban terbaik menurut Anda. 1 misalnya, seberapa besar pemulihan pasca pembedahan dan anestesi mempengaruhi hidup Anda? Berikan petunjuk, oh 0 itu apa sih? 10 itu apa? Jadi petunjuk ini harus jelas. Kuesioner ini akan berbeda dengan petunjuk kuesioner yang berikutnya, nomor 2. Oh pasiennya suruh apa? Oh suruh melingkari. Di setiap item ya sudah lingkari. Pertanyaan berikutnya, oh ternyata dia suruh menceklis. Ya suruh menceklis. Kan beda-beda ini. Gitu ya. Jadi petunjuk untuk sebuah item pertanyaan itu sangat penting. Sehingga Anda sudah merepotkan responden, ditambah lagi pasiennya, respondennya bingung, kan jangan sampai begitu ya. Pilihan kalimat. Tergantung karakteristik responden ya, teman-teman ya. Istilah yang dipilih jika respondennya berpendidikan rendah harus berbeda dengan responden yang berpendidikan tinggi. Ingat, saat teman-teman akan membuat pertanyaan, makanya itu tadi,
Kenapa harus dilakukan uji validitas, Anggini, secara ilmiah? Karena apa? Inilah yang nanti akan mengganggu apakah benar-benar karakteristiknya sama. Jangan-jangan penelitiannya Anggini dulu itu digunakan di daerah perkotaan, Pekanbaru lagi. Ibaratnya lah, sama-sama misalnya di Purwokerto. Anggini dulu melakukannya di Purwokerto, di rumah sakit misalnya RSI. Yang satu lagi misalnya ngambil rumah sakit daerah atas itu apa ya? Atau intinya berbeda demografi antara Baturaden, ya daerah dia demografinya lebih tinggi dibandingkan dengan dataran laut, itu sudah berbeda karakteristiknya. Itu jangan digunakan instrumen yang sama atau jangan menggunakan uji validitas yang sama. Karena apa? Berbeda karakteristik. Oh, jangankan itu, orang berbeda pendidikan aja itu akan bisa sama nanti, akan bisa berbeda dalam memilih jawaban. Ya, gitu ya. Jadi pemilihan kalimat itu harus disesuaikan dengan kira-kira nanti teman-teman kan bisa membayangkan bahwa kira-kira saya akan penelitiannya di sini. Nanti karakteristik dari pendidikannya kayak apa sih gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Tergantung bagaimana cara pengisian kuesioner ya. Jadi bagaimana self administered kuesioner memerlukan kalimat yang selugas mungkin. Kalau membuat pertanyaan itu tidak usah berbelit-belit, to the point. Ya, gitu. Nah, ini adalah contoh dari gambaran uji validitas dan reliabilitas. Kurang 45 menit ya. Jadi, uji validitas dan reliabilitas itu untuk membidik bahwa sama dengan kita mau melakukan panahan atau kita akan menembak, sasaran kita tepat atau tidak. Contohnya ini apa? Ini apa ya namanya bulat-bulat kayak begini tuh apa sih? Busur. Bukan ya? Apa sih? Apa namanya? Ini loh, yang untuk sasaran tuh apa ya? Target sasaran lah ibaratnya begitu ya. Ini target sasarannya. Kalau instrumen yang Anda gunakan itu valid dan reliable, itu gambarnya itu harusnya di sini nih, pusat di tengah-tengah kayak begini. Enggak yang satu ke sini, di lingkaran ke luar, yang ini ke sini ya. Itu berarti artinya kemungkinan besar tidak valid. Apalagi yang keluar nih. Ini ada gambar yang sampai keluar garis. Yang nomor 4. Ini kan berarti tidak valid dan tidak reliable. Yang tengah-tengah ora ono, nggak ada, tiba-tiba keluar. Nah, yang dikatakan valid dan reliable itu ngelompok kayak begini nih. Ini hanya sebagai analog saja ya. Analog bahwa pentingnya sebuah instrumen itu untuk membidik sasaran, alat yang kita gunakan itu memang benar tepat dan konsisten atau tidak. Nah, kalau ini dikatakan kira-kira nih, ini kenapa? Ini kenapa dikatakan dia reliable tapi tidak valid? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Dia menggerombol ya. Menggerombol ya, dia ini ada yang tidak reliable ini. Karena dia keluar dari busur kita. Ya, kenapa Mbak Lenta? Karena ada yang di luar sasaran. Ya, terlalu jauh ya, sasaran kita bidikannya terlalu jauh. Tapi tidak valid ya. Terandal tapi tidak reliable tapi tidak valid. Atau ada yang valid tapi tidak reliable. Kenapa tidak reliable? Lah ya dia jaraknya ini jauh-jauh nih. Antara satu titik dengan titik yang valid, dia ada yang di tengah kayak begini, valid dia. Tapi ternyata ini anggaplah satu pertanyaan ya. Misalnya teman-teman ada 30 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Ini anggaplah pertanyaan nomor 1. Setiap pertanyaan itu sama dengan kita seperti mau membidik sasaran. Nah, pertanyaan 1 kalau valid dan reliable itu ya seperti ini. Dia tepat ya di tengah, bagus, bergerombol. Jadi dia tidak melenceng kemana-mana. Nah, kalau yang ini valid tapi tidak reliable, ya dia masih ada di lingkaran, tapi kenapa tidak reliable? Jaraknya terlalu longgar-longgar, tidak konsisten dia garisnya.
Kalau ini kan konsisten ya, reliable dan valid itu dia seputaran ini aja jawabnya. Oke? Nah, terakhir lebih parah tidak valid dan tidak reliable. Harusnya gimana, Bu? Harusnya yang ini, yang A. Berarti kalau misalnya, Bu, kita B, C, D, kita ambil nggak pertanyaan itu? Jawabannya adalah tidak. Ya, selayaknya adalah valid dan reliable dua-duanya. Nah, ini contohnya begini. Kenapa reliable tapi tidak valid? Jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasaran. Jika pertanyaannya baik dari responden menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menembak tepat dan sasaran. Ya. Jika tidak demikian, maka tembakan kita meleset, artinya tidak sesuai dengan sasaran. Makin banyak responden menjawab salah, karena pertanyaan tidak jelas atau bias, maka sasaran kita makin jauh. Jadi begini, uji validitas dan reliabilitas itu bukan hanya semata-mata dilihat dari kemampuan responden yang tidak mampu menjawab. Sama dengan contohnya bisa saja bahwa memang pertanyaan kita itu nggak jelas. Memang pertanyaan yang kita buat itu memang bias, membingungkan untuk pasien. Sehingga pasien jawabnya ngawur. Paham maksud saya? Nah, jadi selayaknya yang menjawab isi pertanyaan itu harus fokus. Contoh yang tidak fokus kayak apa? Misalnya begini. Apakah setiap hari ibu makan nasi dan buah? Oke. Itu contoh pertanyaan. Misalnya saya tanya Aulia Maudi. Aulia Maudi, saya punya pertanyaan. Apakah Mbak Aulia setiap hari makan nasi dan buah? Enggak, Bu. Enggak. Terus kemudian kalau saya jawab gini, kalau saya punya pertanyaan gini, apakah Mbak Aulia setiap hari makan jeruk atau pisang? Tidak. Apakah setiap hari Mbak Aulia makan nasi? Ya. Nah, jadi ketiga pertanyaan itu kadang membuat kita bingung loh. Kenapa responden bingung? Misalnya gini, apakah ibu makan buah dan nasi? Setiap hari makan buah dan nasi? Setiap hari itu akan rancu nggak sih? Kalau misalnya gini, oke saya ganti gini, apakah ibu makan buah dan nasi? Membingungkan nggak pertanyaan itu? Enggak. Iya, Apakah ibu makan buah dan nasi? Bisa jadi ya. bisa jadi, ya bisa jadi enggak. Nah, bisa jadi iya, tidak bisa setiap jadi hari. ya, dia tidak setiap hari. Itu artinya akan membingungkan buat pasien. Jadi tidak boleh membuat suatu pertanyaan yang kira-kira ini kalau misalnya saya jawab sendiri, peneliti yang menjawab, ini akan membuat rancu nggak sih? Gitu. Ya, jadi harus satu fokus. Apakah 2 minggu terakhir ini ibu makan buah dan nasi? Itu pun rancu. Kenapa rancu? Apakah buah dan nasi ini menjadi satu bagian? Atau hari ini saya makan nasi, besoknya saya makan buah? Paham nggak? Misalnya nih, sekarang saya makan nasi. Saya makan nasi. Setelah saya makan nasi selesai, saya akan makan buah. Ya. Atau maksud dari pertanyaan itu adalah dalam 2 minggu terakhir, apakah ibu makan nasi dan buah? 2 minggu terakhir itu berarti kalau hari ini saya makan nasi, oke, setelah makan nasi ya sudah saya nggak makan buah. Makan buahnya nanti. Saya hari Minggu.
Itu berarti saya makan nasi dan buah nggak selama 2 minggu terakhir? Makan. Iya, Bu. Bingung kan mau yang mana yang dipilih? Apakah yang dimaksud itu setelah makan nasi itu terus kemudian dilanjutkan dengan buah, atau selama 2 minggu terakhir ini makan nasi entah buahnya mau kapan, pokoknya selama 2 minggu ini saya pakai makan buah dan nasi. Kan bingung nih. Ya, paham ya? Jadi itu yang namanya pertanyaan yang salah. Hati-hati gitu ya, paham ya? Nah, jadi intinya begitu. Menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Hal ini disebut konsisten dan sistematis mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah. Maaf ya. Halo, Assalamualaikum. Maaf ya, ada telepon masuk. Jadi teman-teman, ini dikatakan reliable tapi tidak valid. Kenapa? Kenapa dikatakan reliable tapi tidak valid? Konsisten, dia di sini ya, ngerombol ya teman-teman ya. Teman-teman dengar nggak sih suara saya? Iya, Bu. Kirain. Ya, Bu. Ya, jadi ini yang dikatakan reliable tapi tidak valid. Kenapa? Karena reliable dia konsisten. Dia di sini semua jawabannya. Pasien responden itu dia jawabannya itu aja. Tapi tidak valid. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Ya. Oke. Yang contoh kedua, menembak secara acak merata di segala tempat. Wah, ini ngawur. Ini ngawur ini. Kenapa? Ya, ini artinya yang dia menembak secara acak, der sembarang, ya, dia membuat pertanyaan sembarang, acak, merata, ya, merata. Tapi jawabannya responden ini ora karu-karuan. Responden iki jawab iki ya, blunder kemana-mana. Kadang-kadang tembakannya kena sasaran, kadang-kadang, ya, ini ada yang di sini. Bagus. Tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Ini sebenarnya baik, ya, bagus ya, tapi valid ya, sesuai dengan sasaran, tapi kok jadi apa ya maksudnya ngelendrah kemana-mana gitu loh, nggak tepat banget gitu. Jadi ini yang namanya
ya dia kena sasaran, tapi secara rata itu jawabannya kemana-mana gitu. Nah, kemudian dalam hal ini kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok tetapi tidak konsisten. Sekarang jelas bahwa reliabel berkaitan langsung dengan validitas dari apa yang diukur. Jadi harusnya ya secara uji validitas dan reliabilitas harusnya sama-sama reliabel dan sama-sama valid ya gitu. Oke, next. Ini contoh yang ketiga. Ketiga ini menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran. Tidak reliabel dan tidak valid. Wes sing neng sasaran iki ora tepat, iki kemana-mana, gitu ya, nggak mengelompok. Nah, yang bagus lagi kayak begini nih, ya, dia mengelompok, dia menunjukkan semua sasaran ini bergelombor jadi satu, ini tepat sasaran dan tepat konsisten, karena dia jawabannya di sini mulu, gitu ya, paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf mau tanya lagi. Oke, mangga. Kalau tidak valid dan juga tidak reliable, itu gimana nantinya, Bu? Apakah harus dilakukan pengisian ulang untuk kuesionernya? Ya, makasih pertanyaan yang bagus. Jadi begini, tadi kan Bunda sudah sampaikan tuh, kalau tidak valid dan tidak reliable, itu harus dibuang, loh. Kalau memang misalnya Mbak Anggini itu punya 30 pertanyaan. Pertanyaan nomor 2 itu ternyata hasilnya setelah dimasukkan ke SPSS, hasilnya itu 0, sekian dan 0, sekian. Itu kan tidak valid, tidak reliable gitu ya, gitu. Itu harus dibuang. Udah berarti pertanyaan nanti misalnya nomor 2, nomor 5, nomor 7, nomor 20, 2, 5, 7, 20 itu tidak valid, tidak reliable. Buang. Sehingga pertanyaanmu kalau 30 berarti tinggal 26, 4 hilang. Gitu, Nduk. Itu bukan pertanyaannya tadi ya. Kalau tidak valid dan tidak reliable, pertanyaan itu mau diapakan kan gitu ya. Nah, kalau misalnya jenengan itu mau repot, peneliti mau repot, ya. Duh, Bu, ini padahal pertanyaan saya itu yang nomor 2 itu cuman ini satu-satunya, Bu, yang bisa mewakili bahwa kalau kecemasan itu kan dilihat dari aspek segi fisik, misalnya, segi psikologi, segi spiritualnya, dan lain sebagainya. Segi fisik saya bikin 4 pertanyaan. Segi spiritual saya bikin 2 pertanyaan. Segi ini, tapi keseluruhan itu mencakup satu kuesioner untuk melihat kecemasan, misalnya begitu. Kalau itu satu-satunya pertanyaan yang mewakili sebuah item, itu wajib dilakukan uji validitas lagi, Mbak. Jadi disebar lagi ke responden. Sehingga nanti diolah lagi, nanti hasilnya seperti apa. Gitu. Makanya tadi Bu Nova tanya, untuk mengantisipasi pertanyaan yang terbuang supaya teman-teman itu tidak repot, buatlah suatu pertanyaan item. Misalnya dukungan keluarga lah. Dukungan keluarga itu kan ada dukungan secara informatif, dukungan secara emosional, dukungan secara finansial, dukungan secara apa gitu ya, ada 4 dukungan gitu ya. Nah, masing-masing Anda akan membuat dukungan keluarga terhadap kecemasan pasien misalnya yang menjalani preoperasi, dukungan itu kan secara teorinya ada 4 komponen itu. Nah, kalau misalnya setiap item itu kok misalnya dukungan terkait finansial hanya satu pertanyaan tok, ya nanti kalau ini tidak valid, ya teman-teman mana lagi yang mewakili terkait dengan item finansial? Nggak ada. Jadi ya harus dilakukan uji validitas lagi nanti, repot teman-teman. Makanya setiap item itu harus ada cadangannya untuk mengantisipasi kalau misalnya tidak valid, teman-teman sudah aman. Tinggal langsung go penelitian. Gitu. Gitu Mbak Gini, jelas ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Terus pertanyaan saya berikutnya, Bu, boleh nggak Bu? Jadi gini, kuesioner ini ya teman-teman, itu disebarnya ke siapa sih? Misalnya, Bu, saya mau menyebar kuesioner pada pasien kecemasan preoperasi. Saya menyebar kuesionernya ini untuk melakukan uji validitasnya tanggal 10 sampai 20 Oktober. Saya akan melakukan jadi uji validitas itu menyebarkan ke pasien loh. Nanti akan berbeda
saat Anda nanti mau penelitian. Paham nggak maksud saya? Jadi orang yang berbeda harusnya. Paham nggak ya? Citra, paham nggak Citra? Jadi itu kuesionernya itu disebarkannya ke orang yang berbeda gitu, Bu. Iya, iya. Bukan terus kemudian. Jadi gini, nanti teman-teman itu kan mau melakukan pertama nih, teman-teman sudah ACC proposal, ya. Proposal itu kan bab 1 sampai bab 3. Bab 1 sampai bab 3 itu nanti akan dilihat, akan diuji, akan dikonsulkan oleh pembimbing. Ini Bu kuesionernya saya. Nah, setelah sudah teman-teman uji proposal, itu teman-teman nanti kan setelah ujian tuh pasti ada revisi. Setelah revisi, ACC, oke lanjut penelitian. Sebelum penelitian, teman-teman harus melakukan uji validitas dulu. Ternyata uji validitasnya tanggal 10 sampai 20. Diolah dulu datanya, validitas uji rehabilitasnya apa, masukkan ke SPSS. Oh Bu, valid semua. Oke, baru valid semua berarti ini layak untuk dilakukan sebagai instrumen untuk dilakukan nanti ke penelitian. Jadi respondennya berbeda loh. Paham ya? Tapi di tempat yang sama, bukan di tempat yang berbeda. Paham ya Citra ya? Nah, Bu, kalau misalnya Bu, saya itu mau melakukan penelitian, tapi kok respondennya sedikit. Saya akan melakukan penelitian kepada misalnya penata anestesi di Rumah Sakit Margono misalnya, atau perawat anestesi di Rumah Sakit Margono misalnya. Jumlah penata anestesi itu di sana misalnya cuma 20, Bu. Saya ingin melihat bagaimana sih tingkat kepuasan atau tingkat caring pada penata anestesi di sana atau perawat anestesi di sana misalnya. Tapi 20 toh. Lah nek misalnya nanti, lah ini kalau saya harus melakukan uji validitas ke yang 20 ini, lah cuma jumlahnya cuma segitu lah. Nanti saya penelitiannya mau saya sebar kemana nih Bu? Jawabannya apa? Jawabannya apa Fadila Hidayah? Fadila Hidayanti. Kamu off cam sih, off cam ya tak tanya mesti. Suruh on cam nggak on cam? Apa Fadila? Karena jumlahnya yang sedikit, jadi mungkin boleh 2 sasaran. Apa Maksudnya, responden maksudnya 2 sasaran? responden apa tadi Bu? Uji validitas dan apa penelitian. Maksudnya 1 sasaran itu apa, Dok? 2 sasaran itu apa maksudnya? Maksudnya dia tuh orang yang sama tapi digunakan, kan tadi katanya ada uji validitas sama buat penelitian gitu kan Bu. Nah itu jadi karena apa populasinya sedikit, jadi dia bisa untuk uji validitas dan untuk penelitian. Ya, good Fadila. Good answer. Jadi kalau misalnya nanti jumlah respondenmu itu terbatas, kalau terbatas gimana Bu? Boleh. Itu yang namanya uji validitas terpakai. Paham? Kalau ditanya, uji validitas apa yang dipakai, yang digunakan untuk jumlah sampel yang sedikit? Teman-teman jawabnya uji validitas terpakai. Jadi, responden itulah sudah menjawab dan kalian sudah dilakukan jawaban yang ada di responden itu merupakan jawaban untuk mengolah data uji validitas dan untuk mengolah jawaban penelitian. Paham nggak? Paham ya? Paham. Ya, oke. Any question sampai di sini? Jelas? Jelas ya. Jadi itu namanya uji validitas. Uji validitas apa, Era? Era Marsyanda? Kalau jumlah sampel yang sedikit, kita gunakan uji validitas itu untuk untuk hasil penelitian kita disebut apa? Era Marsyanda? Nggak ada orangnya berarti. Aldian? Hadir, Bu. Ya. Apa namanya tadi Aldian? Kamu sih off cam, kenapa Aldian?
Sinyalnya jelek. Lagi pusing Bu sambil tiduran Bu. Ya tadi namanya apa Aldian? Kalau misalnya sampelnya sedikit, itu hasil uji validitas ini apa ini dipakai hasil jawaban dari responden itu dipakai untuk sekalian jawaban untuk hasil penelitian, namanya uji validitas apa? Uji validitas terpakai Bu. Iya, good. Uji validitas terpakai ya, gitu. Iya Bu. Oke, pinter. Walaupun terbaring, sedang tidak enak badan, ya alhamdulillah mendengarkan ya. Oke. Iya Bu. Ini nggak usah. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ini saya kira nanti ini ya, tidak perlu ini sama semua sudah saya inikan sih. Ini tadi ya. Nih, instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Harus konsisten tadi ya. Contohnya alat ukur panjang dari karet, contoh instrumen yang tidak reliable atau tidak konsisten. Anda mau mengukur alat ukur dari karet ya tidak konsisten ya, dia mulur. Ya, contohnya seperti itu intinya ya. Kemudian instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Ini yang tadi saya katakan Anggini. Instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Karena apa? Belum tentu karakteristik respondenmu itu sama. Walaupun ada yang beberapa orang atau dosen atau penguji yang beranggapan bahwa oke, nggak apa-apa, nggak masalah, cantumkan aja hasil penelitian sebelumnya. Nah, tapi nek karakteristiknya berbeda ya nanti bisa mempengaruhi hasil penelitianmu, Dok. Gitu ya. Instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Ini contohnya. Ya. Ini bisa pakai skalanya apa Likert. Likert itu yang tadi itu ya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu. Tapi kalau ragu-ragu mah katanya sekarang dihapus. Jadi kalau Anda mau pakai skala Likert itu yang bertahap itu loh. Sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas gitu. Atau setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu skala Likert namanya. Ya, berjenjang. Bu, kalau misalnya boleh nggak saya pakai pertanyaan tertutup ya dan tidak? Boleh, nggak masalah ya. Nah, ini contohnya pembuatan kuesioner untuk masing-masing indikator. Misalnya, teman-teman variabel penelitiannya itu disiplin kerja. Teman-teman disiplin kerja itu misal teman-teman akan membuat misalnya 20 pertanyaan. Ya, akan membuat 20 pertanyaan. Setiap item pertanyaan itu setiap disiplin kerja ini bisa untuk melihat pemenuhan waktu, bagaimana disiplin terhadap pengerjaan tugas, bagaimana disiplin terkait dengan tata tertib, terkait dengan pengendalian diri. Oh, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan disiplin kerja waktu itu ada 5, yaitu pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Terkait dengan disiplin kerja pelaksanaan tugas itu ada 5 pertanyaan nomor 6 sampai 10. Tentang tata tertib 11 sampai 15. Pengendalian diri 16 sampai 20. Nah, ini makanya yang tadi saya bilang, setiap item ini, indikator ini harus lebih dari, kalau bisa lebih dari 3. Ya, jadi ini kan masing-masing nih ada 5 nih. Syukur-syukur lebih banyak lagi enggak masalah, ya. Gitu. Ini contohnya seperti itu nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi ini yang namanya reliabilitas. Antara pengukuran satu dengan pengukuran yang kedua harus sama imbang. Tidak boleh jeglek, ya. Itu ya. Oke. Ini contohnya seperti ini nih. Kalau di SPSS tuh kan kayak begini contohnya nanti. Ini indikatornya misalnya tadi disiplin. Disiplin kerja itu untuk yang waktu misalnya ada pertanyaan nomor item 1, item 2, item 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, nanti hasil uji SPSS-mu kayak begini nih. Nih. Yang ke bawah
itu adalah item pertanyaan. Nah, pertanyaanmu ada 20, ya berarti nanti ada item 1 sampai item 20. Respondenmu itu yang vertikal, yang horizontal nih, yang di atas. Responden 1 menjawab apa? Nanti kamu coding, kamu masukkan ke SPSS, thread. Nah, nanti akan keluar nih, dianalisis, keluarnya kayak begini nih. Hasil akhirnya nanti bisa dibaca 0,9 misalnya. Nah, itu berarti reliable. Contohnya begitu ya. Nah, ini contoh yang lain seperti ini ya. Nanti tinggal masukkan aja. Contohnya saya bikinkan, ini untuk nah ini pakai Alpha Cronbach ya. Jadi nanti teman-teman hasilnya kayak begini nih. Ini reliable atau tidak reliable, misalnya begitu. Kalau nilai Cronbach-nya lebih dari 0, apa ini misalnya 0,6 kan ini hasilnya ya, 0,6. Ternyata ini hasilnya 0,7, jadi lebih besar daripada R hitung. Nah, berarti reliable. Nah, gitu. Nanti ada ininya kok, ada parameternya. Nah, ini kriteria pengukuran uji validitas, pengujiannya dikatakan reliable atau dikatakan valid kalau apa? Ini misalnya melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Misalnya gini, uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Coba Anda search aja sekarang, R tabel. R tabel itu tabel yang ada di sudah baku ya kalau ini mah ya itu. Jadi R tabel uji validitas reliabilitas itu ada itu. Nah, kriterianya apabila bunyi butir atau indikator dinyatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitungnya tadi ini berapa tadi ya, contoh tadi. R hitungnya lebih besar daripada R tabel. R hitungnya di sini hasil Cronbach-nya misalnya 0,7. Ya, hasil Cronbach-nya 0,7. Tapi ternyata R hitungnya ya tadi dikatakan reliable kalau apa lebih besar R tabel, R hitung lebih besar daripada R tabel. Mana tadi? Yes. Nih ya. R hitung lebih besar daripada R tabel. R hitungnya kan ini hasil Cronbach. Tapi kalau misalnya nanti R tabelnya itu kok ininya itu lebih besar dari R tabelnya, berarti dia dikatakan reliable. Tinggal nanti dilihat aja R tabelnya berapa punyamu. Itu ya. Nah, contohnya begini nih. Jadi, misalnya contohnya ini R hitung. Ini R hitung. R hitung itu ada di correlated item total correlation. Ini R hitung. Ya. 3, ini berapa nih? 3, R hitungnya misalnya 0,32 ya, ini. Kamu pindah nih correlated item total correlation. R hitungnya kamu pindah di sini. Kemudian R tabelmu itu berapa? Di R tabelmu melihat hasil R tabel tergantung dari hipotesis yang diajukan apakah satu arah atau dua arah. Jadi dirimu itu harus melihat R tabelnya. R tabelnya berapa? Misalnya total populasi total sampelnya 24 didapatkan 24 dikurangin 2 ya sama dengan 22. 22 itu di R tabel itu sebesar berapa? Nanti dilihat. Kalau ini sudah baku ya. R tabel itu sudah baku, nanti tinggal dilihat aja. Bisa di Google kok. Jadi kalau misalnya populasimu berapa, sampelmu berapa, sudah ketemu belum? Ketemu Mbak Anggini? Ada? R tabel ya, Bu, di Google. Iya, R tabel. Ada, Bu. Ada. Ya, itu tinggal dilihat aja nanti dibanding. Kakak itu sudah baku soalnya. Nanti tinggal, kalau di situ berapa Mbak? N24-nya berapa?
Tergantung sih mau one tail atau two tail. Ada nggak, Mbak? Di sini ada yang 5%, 1%. Itu Ah, kita lihatnya yang mana ya, Bu? tergantung DF-nya. Jadi gini, di situ ada 5%, ada 10%, terus ada berapa lagi? Ada 1% nggak? 1%, Ibu. 1%, 5%, 10% ya biasanya ya? Iya nggak? Ya, Ada 2. Iya. ya. Kalau 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 1% itu berarti tingkat errornya itu kan 1%. Berarti tingkat kebenarannya kan 99%. Nek kamu pakai alfa itu 99% atau dengan tingkat keeroran 1%, ya kamu pakai tabel yang itu, Mbak. Tapi kalau misalnya biasanya sih kita pakainya yang 0,05 atau yang 5% biasanya. Karena dia kan berarti tingkat kesalahannya 5%. Ya kan? Tingkat kebenarannya 95%. Kita biasanya pakai yang alfa sama dengan 0,05. Biasanya kita pakainya itu. Kalau Anda mau pakai yang 1%, boleh nggak, Bu? Boleh. Biasanya itu pada mencit biasanya. Itu yang pakai uji klinis. Tingkat keerorannya hanya 1%. Kalau misalnya 10%, Bu, berarti ya tingkat errornya semakin banyak. Ya, gitu. Karena tingkat kesalahannya 10%. Jadi biasanya kita pakai yang tabel yang 5%, Dok. Ya, tinggal nanti dilihat aja dibandingkan R tabelmu, R hitungmu lebih besar atau lebih kecil daripada, jangan kebalik. Dikatakan reliable kalau apa? R hitung lebih besar atau lebih kecil daripada R tabel? Lebih besar. Daripada Lebih tabel. besar daripada R tabel. Ya. R tabelmu di situ berapa? 5% Anggini? Yang sampel 24 berapa? Kalau 24 di sini yang 5%-nya 0,388, Ibu. Oh, 0,388. 0,404. Ya, nanti tinggal dilihat aja ya. Nanti R tabelnya nanti ada kok. Nanti tinggal dibandingkan aja. Kalau ini kan R hitungmu ini di sini. Nanti setiap item pertanyaan, misalnya ini item pertanyaan 1, 2, 3. Nanti ada videonya, nanti bisa lihat di YouTube. Nah, nanti tinggal dibandingkan R tabelmu berapa. Kalau misalnya ternyata dari 20 item itu kok ada yang lebih kecil, misalnya nih contohnya nih. Ini hasil R hitung 0,32, R tabelnya 0,34. R hitungnya kan lebih kecil. Ya, R hitungnya lebih kecil, sehingga dia tidak valid. Sedang ini lebih besar R hitung daripada R tabel, berarti dia valid, ini juga valid. Ya, lihatnya di sini, correlation item total. Nanti ada videonya. Nah, gimana contohnya? Teman-teman sudah menginstal SPSS belum? Sudah, Ibu. Berapa? Sudah. SPSS berapa, Mbak? 24. 24, oke. Ada yang paling tinggi lagi? Ada yang sudah lebih tinggi? Nggak ada, 26. Oh, ada yang 26. Sebenarnya itu sama kok, nggak jauh berbeda. Cuman tampilannya aja yang membuat dia berbeda, ya. Nggak ada masalah. Nah, nanti ini caranya analis. Sudah pernah main SPSS belum? Belum, Bu. Analyze. Sekarang bisa sambil ngerjain nggak? Atau kalau nggak nanti lihat di YouTube ya. Linknya sudah ada di slide ini kok. Kalau nggak nyari sendiri juga nggak masalah. Jadi analyze, correlate, bivariate. Nah, nanti tinggal dimasukkan variabel apa itu setiap item pertanyaanmu. Kemudian nanti pilih yang coefficient percent. Jadi biasanya kalau kita uji validitas itu kita pakainya yang coefficient percent biasanya. Nanti klik pilih. Kemudian nanti pilih mau one tail atau two tail. Masih ingat kan ya kemarin ya? One tail and two tail kan? Kalau one tail itu hanya satu arah. Ada hubungan atau tidak. Kalau two tail seberapa besar hubungan. Kan begitu ya? Nah, tinggal nanti pilih Anda mau hipotesisnya yang mana. Kalau kita kan biasanya yang one tail ya.
Hanya yang satu arah ada hubungan atau tidak itu selesai. Tapi kalau ada yang mau sampai tutel ya tidak ada masalah, lebih bagus ya. Seberapa besar sih hubungannya, sebesar kuat sih hubungannya gitu. Nah, kriterianya dengan signifikasi kurang dari 0,05, maka indikator pertanyaan dinyatakan dia valid. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh nanti. Nanti Anda bisa lihat contohnya kayak begini nih. Anda olah, ya. Nah, detail seperti ini. Ini berarti pertanyaan nomor 1, responden 1, pertanyaan 1, responden 2, pertanyaan, dan seterusnya. Dilihat dari output hasil signifikansi untuk semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Oke, itu dari Bu Nova. Masih ada waktu 5 menit. Boleh kalau mau ada yang mau ditanyakan. Ini coba Bu Nova share dari YouTube. Apakah bisa nggak ya? Terdengar nggak ya? Penelitian dari Kedengar nggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. di sini ada 2 cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama ialah dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Mungkin masih agak sedikit sulit untuk dipahami, maka dari itu kita langsung saja ke contohnya. Di sini aku sudah sediakan, itu kita langsung saja. Ini tadi sudah paham ya, bahwa untuk melihat indikator dia valid atau tidak itu bisa melihat dari R hitung dan signifikasinya. Kalau R hitung berarti harus lebih besar dari R tabel. Kalau mau lihat signifikansinya dikatakan valid kalau dia kurang dari 0,5 ya. Ke contohnya. Sedang ini untuk produk momen. Kalau uji validitas itu pakainya produk momen. Kalau uji reabilitas kita pakainya yang alpha Cronbach. Ya. Di sini aku sudah sediakan tabulasi untuk variabel agresivitas. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanyalah sebagai contoh. Di sini ini contoh, nanti ini Anda buat coding seperti ini teman-teman. Jadi misalnya ini ada 60 pertanyaan, seret ke bawah. Pasien 1 atau responden 1 dia menjawab, jadi misalnya gini, saya pakai skala Likert ya. Sangat setuju saya berikan skor 3, sangat setuju saya berikan skor 4, setuju saya berikan skor 3, tidak setuju saya berikan skor 2, sangat tidak setuju saya berikan skor 1. Nah, nanti tinggal dimasukkan nih. Berarti kalau misalnya 3, berarti pasien itu menjawab tadi menceklis 3 tidak setuju. Nah, misalnya begitu. Oh, pasien 2 untuk pertanyaan 1 ternyata dia menjawab misalnya 4 itu tadi 3 itu apa ya? 3 itu setuju ya, setuju. 4 itu sangat setuju. Nah, berarti ternyata pasien 2 menjawab sangat setuju. Ternyata ini ada pasien responden nomor 10 ada yang menjawab 1. 1 itu kan tadi saya berikan coding sangat tidak setuju. Nah, tinggal dimasukkan input seperti itu nanti ya. Aku sudah sediakan 60 responden. Kemudian, kopikan semua isi tabulasi, hanya nilai tabulasinya saja, termasuk dengan nilai totalnya yang kalian kopikan. Jadi, nomor item dan nomor responden itu tidak diikutkan. Kemudian kalian copy, kemudian kita ke SPSS, dan kalian paste. Nah, dari sini kan kita bisa lihat tampilannya masih ada yang menggunakan 2 angka di belakang koma, judul di kolomnya ini masih panjang, var 001, 002, dan sebagainya. Jadi ini kita rubah dulu di variable view. Kita ke variable view, jadi var 001 ini akan kita beri nama jadi X1, X2, X3, dan seterusnya sampai akhir. Supaya tampilannya jadi lebih minimalis. Kita bisa menggunakan pergantian manual atau mengetik satu-satu, tapi itu akan memakan waktu yang lama. X1 sama. Nah, itu nanti diganti ya, diganti sesuai dengan X1 sampai berapa gitu ya, sesuai dengan item pertanyaannya ya. Oke, itu akan lama kalau misalnya kalian kita bisa menggunakan menu fitur
0, 0, 0. Bukan huruf O ya, tapi huruf 0, 0, 0 atau 0, 0, 0. 3 kali hurufnya kapital seperti contoh ini juga. Nah, kita replace atau kita ganti dengan huruf X. Nah, kemudian kita klik replace all, kemudian kita close. Otomatis semua var 000 tadi itu berubah jadi X. Nah, untuk di sininya, di kolom terakhir, yaitu kita rubah menjadi total. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitasnya, caranya adalah klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Ctrl A, yaitu semuanya terblok, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Pastikan correlation coefficient percent. Lah, iklan. Hey, how's it going? Nice to meet you. I'm Putri. I'm 24 years old, and I've been working in media communication. Oh boy. Wes. Persen itu terchecklist. Kemudian kalian klik OK. Nah, kemudian akan muncul output dokumen korelasi, atau dari sinilah kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Sekarang biar lebih mudahnya kita perbesar. Maksud X01, X02, dan X03 hingga seterusnya ialah ini merupakan item ataupun pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Nah, kemudian di sini ada percent correlation, nilai korelasinya, atau bisa kita sebut sebagai R hitung, kemudian ini nilai signifikansinya, dan N adalah jumlah respondennya. Sekarang kita ke kolom total yang ada di paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, cara yang pertama dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Kita tahu kan bahwa respondennya itu adalah 60 orang. Nah, sekarang kita cari R tabel untuk 60 orang. Kita lihat kembali R tabel. Nah, di sini sudah ada aku blok 60 orang adalah 0,254 dan 0,330. Di sini aku memilih yang 5%, makanya aku memakai 0,254. Kemudian kita kembali ke SPSS. Sekarang kita lihat catatan kembali. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka valid. Kita tahu bahwa 0,740 itu lebih dari 0,254. Otomatis item pertama ini valid menggunakan cara yang pertama. Kemudian kita lihat lagi item yang nomor 2-nya, yaitu 0,271. Itu pasti lebih dari 0,254 kan? Nah, otomatis valid juga. Sekarang kita lihat ke item yang nomor 3. Ingat ya, di bagian atas di sini, bagian nilai percent correlation-nya. Nah, di sini 0,708 itu lebih dari 0,254, otomatis valid juga. Nah, kalian itu harus melihat satu-satu nilai korelasi dari seluruh pernyataan yang kalian miliki. Nah, karena kita tadi memiliki 43 pernyataan dan 1 total pernyataan, makanya kita harus lihat satu-satu. Apakah item itu valid atau tidak. Cara yang kedua yaitu apakah suatu item itu valid atau tidak dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka valid. Jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Sekarang kita lihat item nomor 1. 0,000 ini kurang dari 0,05 otomatis valid. Sekarang kita lihat item yang nomor 2 yaitu 0,036. Ini kurang dari 0,05 juga. Kemudian item yang nomor 3 0,000 ini pasti sudah itu kan kurang dari 0,05. Nah, itulah cara yang kedua yaitu melihat apakah valid atau tidaknya suatu item dengan melihat nilai signifikansinya. Nah, kalau kalian punya banyak item, jadi kalian harus lebih teliti di sini. Nah, apakah item itu valid atau tidak. Kemudian kalian bisa simpan data ini sebagai data pendukung kalian. Misalnya seperti ini. Kalian itu 50 dan itu pun masih belum tahu. Kenapa jadi lebih mudah? Oke. Clear? Any question? Cukup ya?
Nanti bisa sambil baca-baca gimana cara. Jadi uji validitas tuh nggak sulit kok, nggak sulit. Cuman di coding aja. Jadi contohnya Bu Nova berikan contoh codingnya begini ya. Nah, Nah, jadi nanti teman-teman sebelum dipindah ke SPSS, teman-teman harus punya data dulu secara apa? Secara Excel, ya. Nah, contohnya begini. Ini super kudu jelimet dan super kudu hati-hati ya. Mana kok belum muncul? Nah, ini data penelitian Bu Nova ini ya. Kode pasien ya, misalnya ada sekitar 200 sekian sampai 600 bahkan. Yang Bu Nova masukkan dari 200 sekian. Nah, ini nanti di kode. Oh, saya mau persepsi misalnya untuk persepsi ada sekian pertanyaan ya. Nanti di kode seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita mau butuh apa tinggal masukkan di copy paste. Jadi tertinggal nanti dimasukkan ke dalam SPSS. Oke? Cukup jelas? Any question? Tentang uji validitas. Jadi kita akan review uji validitas adalah validitas itu untuk menilai sebuah apa? Ketepatan. Ketepatan, konsistenan, dan kalau reliabilitas untuk melihat kekonsistensian. Terus kalau misalnya uji validitas yang kita gunakan pada sampel yang sama disebut dengan uji validitas terpakai. Uji validitas biasanya kita menggunakan uji apa? Untuk validitas uji produk moment. Produk moment. Untuk reliabilitas kita biasa pakai Cronbach alpha. Cronbach alpha. Kemudian dikatakan dia valid kalau R hitung lebih besar daripada R tabel. Kalau pakai uji signifikan kurang dari 0,05. Ya, iya. Oke. Cukup ya. Oke, baik. Demikian dari Bu Nova, harus Bu Nova akhiri. Kalau misalnya ada nggak yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup baik. Kalau nggak ada, terima kasih. Selamat bahagia semoga dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.